Halo semua, di video kita kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi mobile apps kita, yaitu kita akan buat tombol untuk pengiriman pesannya. Nah, kita buat tombolnya itu di bawah sini, di atas dari tab navigasi kita. Nah, pertama-tama kita coba styling dulu. Kita masuk ke Just Chatting app, kemudian tampilan yang ini masuk ke dalam komponen, yaitu chat list. Nah, yang ini. Nah, cuman chat listnya ini kayaknya sudah kita masukkan di dalam screen-nya langsung. Jadi kita masuk ke detail screen-nya. Berarti masuk ke detail chat. Nah, yang ini kita akan coba buat tombolnya setelah view yang ini, yaitu view dari flatlist kita. Kita minimize dulu. Kita simpan di bawah sini. View baru. Dan kita coba styling. Nah, untuk stylenya pertama kita buat dia flex direction-nya ke low. Jadi per baris. Kemudian padding-nya supaya ada jarak kita kasih 10. Nah, kemudian di view-nya ini kita bagi dua untuk inputan dan juga buttonnya. Jadi inputannya nanti di sini lumayan lebar dan buttonnya di ujung kanannya, yaitu button untuk send-nya. Nah, pertama untuk inputannya dulu kita buat text input. Text input. Kemudian untuk fill-nya kita kasih placeholder, yaitu type message. Kemudian di sini kita coba kasih placeholder color. Nah, untuk warnanya kita kasih pewarnaannya mungkin abu-abu. Kemudian untuk multi line-nya supaya dia bisa kirim pesan dengan teks yang banyak. Jadi kita buat dia multi line. Dan kita atur untuk stylenya sekarang. Style sama dengan kita atur dulu untuk flex-nya, dia flex 1. Kemudian border width. Ini untuk ketebalan garisnya. Kemudian border color. Untuk warna garis kita kasih colors titik primary. Nah, kemudian untuk border radius yaitu untuk lengkungan dari garisnya. Border radius kita kasih 20. Kemudian padding horizontal untuk jaraknya 15. Dan untuk background colornya supaya nanti tidak mengikuti background color dari layarnya, kita buat di sini. Untuk warnanya juga abu-abu 555. Oke, seperti ini. Untuk teks inputnya, nah inputannya seperti ini. Kayaknya untuk backgroundnya kita buat saja dia white. Ini untuk inputannya sudah aman tampilannya. Nah, kemudian kita buat untuk button di ujung kanannya. Nah, sini karena kita sudah kasih flag direction-nya low, jadi kita bisa bagi dua untuk barisnya atau per barisnya. Sini kita gunakan touchable opacity. Nah, kemudian untuk touchable opacity-nya kita coba import, yaitu icon. Nah, ini sudah terimport iconnya. Ion icon style vector icons di expo-nya kita tinggal gunakan di sini. Ini touchable-nya kita atur dulu untuk iconnya. Sini ion icons. Kita kasih ini send sub. Kemudian kasih size 25. Dan untuk warnanya kita kasih colors titik accent mungkin, atau diaktif. Coba. Nah, seperti ini. Cuman tampilannya tidak rata tengah dan tidak ada jarak antar
inputan dan juga buttonnya. Kita lakukan styling untuk touchable-nya. Sini style, kita kasih padding horizontal 12, kemudian padding vertikalnya juga padding vertikal yaitu 8, dan kita buat dia rata tengah atas dan kiri kanannya. Berarti di sini kita bisa gunakan justify content, center, dan align item ke center juga. Center. Tampaknya seperti ini. Jadi pada saat kita klik, karena dia sudah multiple line, jadi kita bisa masukkan inputannya. Lumayan banyak, cuman masalah lagi di sini yaitu inputan kita ketutupan dengan pop-up keywordnya ini. Jadi kita tidak bisa lihat inputan kita apa. Nah, jadi untuk mengatasinya kita bisa lakukan yang namanya pemanggilan komponen yang sudah kita buat, yaitu keyboard advocating wrapper-nya ini. Nah, ini kita bisa pasang di satu dari sini ya, satu tampilannya langsung. Kita panggil keyword advocating wrapper. Kita bungkus semua view dari inputan kita. Nah, dari sini pada saat kita klik, nah dia sudah ke atas, cuman masih belum kelihatan. Kita bisa atur keyword advocating wrapper-nya. Kita buka dulu. Di keyboard advocating wrapper-nya kita bisa kasih keyboard vertical offset di sini. Keyboard vertical offset yaitu mungkin kita buat saja 50. Save. Kita coba lagi. Kita klik. Nah, inputannya sudah ke atas. Atau tidak ketutupan lagi dengan keyboardnya. Berarti sudah aman untuk inputannya. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk bagian dari fungsi send pesannya atau kirim pesannya. Nah, kita masuk lagi ke detail chat. Nah, sini kita akan buat dulu untuk state dan juga eventnya. Pertama, kita buat dulu untuk state-nya. Buat state, const, kita sebut saja namanya text, kemudian set text, use state, yang mana nilai defaultnya itu kosong. Kita bisa pasang di dalam inputan kita. Yang text inputnya nih, kita kasih value, yaitu text, dan on change text ke set text. Kemudian nanti untuk touchable-nya kita buat dia on press untuk menjalankan sebuah event pada saat dia di press. Ini warnanya kita ubah juga, kayaknya nggak terlalu kelihatan. Color aktif, color primary, coba. Oke, error, eventnya belum terbuat. Di sini handle send message. Kita buat eventnya di atas. Kita buat di sini. Sini cons. Di sini kita lanjut. Jadi maaf tadi ada sedikit masalah di dalam layarnya. Jadi tadi layar hitam. Jadi di sini saya record ulang untuk bagian fungsi dari handle send message-nya. Jadi di sini setelah kita buat untuk handle send message-nya, kita buat dulu untuk event-nya sekarang. Nah, ini di sini kita sudah buat untuk event-nya. Kita buat berupa arrow function. Kemudian kita buat untuk fungsi-fungsinya. Nah, di sini nanti kita akan implementasikan dengan backend-nya, yang mana di message router-nya apa yang dia butuhkan kita cek dulu. Nah, yang dia butuhkan itu dia butuh autentifikasi, jadi kita harus ambil tokennya juga supaya bisa jalankan send message-nya. Kemudian inputnya ini /send, kemudian /user ID-nya untuk send message-nya. Nah, kita coba implementasikan langsung. Nah, berarti di sini kita ambil dulu untuk tokennya. Const token sama dengan wait. Nah, di sini karena wait kita asing ke sini. Kemudian asing storage. Asing storage titik. Kita get item, ambil itemnya yaitu token kita.
Nah, setelah kita ambil itemnya, kita buat kondisi if jika teksnya itu tidak diisi, kita lakukan trim. Nah, kemudian trim ini sendiri itu untuk menghilangkan white space di dalam kiri dan kanannya, yaitu spasi-spasinya. Nah, ini kita return. Kemudian kita gunakan try and catch. Kalau terjadi error, kita coba log errornya apa. Log error. Kemudian kita tampilkan untuk try-nya. Di sini kita coba koneksikan dengan endpoint kita. Berarti wait. Kemudian custom fetch titik. Kita jalankan method post dengan endpoint. Sini endpointnya slash message slash send. Kemudian kita masukkan parameternya yaitu other user ID. Dari parameter yang kita masukkan ke sini nih, yang ini. Nah, setelah itu di sini kita gunakannya backtick ya, supaya kita bisa masukkan variabelnya ke dalam sebuah string. Kita gunakannya backtick. Dan kita masukkan bodinya atau datanya. Nah, datanya itu berdasarkan inputan teks ambil dari teks dari usage kita dan kita trim. Kemudian kita atur headernya. Ini kita hapus titik komanya dulu. Nah, ini untuk masukkan token, kita masukkan ke dalam header. Kemudian authorization, backtick, barrier. Kemudian masukkan token kita. Oke, jadi setelah melakukan pengiriman pesannya, kita coba reload ulang untuk get message EP-nya nih, supaya tampilannya ke render ulang. Dan kita coba hapus untuk teksnya ini, jadi kosong kembali. Nah, berarti di sini kita buat set text bernilai string kosong lagi. Dan kita coba jalankan get message API untuk ngerender ulang. Nah, ini kita coba testing. Kita masukkan pesan. Mungkin di sini pesannya selesai dalam 2 minggu lagi. Nah, ini kita coba send pesan kita. Nah, pesannya bakal terkirim selesai dalam 2 minggu lagi. Nah, cuman masalahnya di sini dia belum real time. Yang mana body itu atau yang kita kirim pesan dia harus reload halamannya untuk terima pesan baru kita. Jadi nanti kedepannya kita akan gunakan socket IO untuk real time pengiriman pesannya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita akhiri untuk videonya, di sini kita perlu masukkan juga untuk waktu pembuatan dari pesannya. Nah, untuk waktu pembuatannya berarti kita buat dulu untuk format waktunya. Kita buat file di sini date.ts. Karena nanti yang kita terima itu berupa format tanggal berdasarkan created at-nya. Di sini kita gunakan export, kemudian cons, format, date, and time. Sama dengan kita masukkan parameter. Kita sebut saja nama parameternya date dengan tipe data, tanggal. Kemudian kita lakukan pengubahan nilainya. Kita langsung return new date. Nilainya ambil dari parameter date-nya, kemudian titik to local string atau to local time string, karena kita cuma ambil waktunya saja. Dan untuk format waktunya di sini mungkin saya ambil format waktu Amerika, US. Dan kita masukkan untuk opsi-opsinya. Nah, opsinya mungkin untuk jam kita buat 2 digit saja yang tampil. Minitnya juga sama, cuman 2 digit saja yang tampil. Dan untuk hours 12-nya, ini untuk AM dan juga PM-nya kita buat false. Nah, kemudian coba kita implementasikan. Nah, kita implementasikan ke dalam list dari pesannya ini. Berarti kita masuk ke komponen bernama message list yang ini. Nah, kita coba tampilkan di bawah dari pesannya. Berarti di bawah dari teksnya ini, yang ini. Nah, ini kita tampilkan dulu berupa teks. Nah, kita panggil untuk atur formatnya.
karena formatnya berupa tanggal yang belum terformat. Nah, ini kita panggil format date and time yang sudah kita buat. Kemudian parameter yang diterima itu berupa tanggal. Nah, di sini kita bisa ambil dari item titik created at tanggal pembuatan dari datanya. Kita coba save dulu. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal lakukan styling. Kita buat ukurannya lebih kecil dan bawa dia ke ujung kanannya di sini. Nah, berarti kita lakukan styling di sini. Style sama dengan kita atur dulu untuk ukuran fontnya. Font size ke 10. Kemudian pewarnaan kita buat dia abu-abu 555. Dan kita kasih margin top, jarak di atasnya yaitu 3, dan kita buat dia ke ujung kanan untuk waktunya. Di sini kita bisa gunakan yaitu align shift ke flex end. Oke, di sini sudah ada untuk waktu pengiriman dari pesannya, jam berapa. Nah, di sini kalau kita coba lagi contoh sudah mau selesai. Kita send. Oke, sudah ada, sudah mau selesai. Nanti kita atur juga untuk scrollingnya pada saat kita pesan atau kirim pesannya. Dia bakal ke scroll ke paling bawah di checklistnya ini. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan cara kita untuk pembuatan pengiriman pesannya. Di video berikutnya kita akan coba implementasikan soket I/O-nya atau kita coba setupnya dulu sebelum kita implementasikan ke dalam fitur chat dan juga online usernya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke Discord yang link ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.